bosan hidup. Seorang pria mendatangi gurunya, lalu dia berkata, "Guru, saya ini sudah bosan hidup. Saya sudah jenuh betul dengan hidup. Rumah tangga saya berantakan, usaha saya kacau, apapun yang saya lakukan selalu berantakan. Saya ingin mati, guru." Lalu sang guru tersenyum. "Oh, kamu sakit?" "Tidak, guru. Saya tidak sakit. Saya sehat. Hanya saja, saya jenuh dengan kehidupan ini. Itu sebabnya saya ingin mati saja." Lalu sang guru meneruskan, "Kamu itu sakit. Dan penyakitmu itu, sebutannya adalah alergi hidup. Ya, kamu alergi terhadap kehidupan." Kemudian, tanpa disadari, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma kehidupan. Hidup ini berjalan terus, sungai kehidupan mengalir terus, tetapi kita menginginkan status quo. Kita berhenti di tempat. Kita tidak ikut mengalir. Itu sebabnya kita jatuh sakit. Kita mengundang penyakit. Resistensi kita, penolakan kita untuk ikut mengalir bersama kehidupan, membuat kita sakit. Yang namanya usaha, pasti ada pasang surutnya kan, dalam hal berumah tangga. Bentrokan-bentrokan kecil itu memang wajar, lumrah. Persahabatan pun tidak selalu langgeng, tidak abadi. Kalau ada satu pertanyaan, apa sih yang langgeng dalam hidup ini? Apa sih yang abadi dalam hidup ini? Kita tidak menyadari sifat kehidupan. Kita ingin mempertahankan suatu keadaan, kemudian kita gagal, kecewa, dan menderita. Penyakit itu pun bisa disembuhkan. Asal kamu ingin sembuh dan bersedia mengikuti petunjuk saya. Demikian sang guru berkata. Lalu muridnya berkata, "Tidak, guru. Tidak. Saya sudah betul-betul jenuh. Tidak. Saya tidak ingin hidup lagi." Pria itu menolak tawaran sang guru. "Oh, jadi kamu tidak ingin sembuh? Kamu betul-betul ingin mati?" "Ya, memang saya ini sudah bosan hidup." "Kalau begitu, baiklah, besok sore kamu akan mati. Ambillah botol ini, setengah botol diminum malam ini. Setengah botol lagi besok sore jam ke-6, dan jam 8 malam kau akan mati." Dengan begitu tenang, lalu si murid menjadi bingung. Setiap guru yang ia datangi selama ini selalu berupaya untuk memberikan semangat untuk hidup. Yang satu ini kok begitu aneh, ia bahkan menawarkan racun untuk saya. Akan tetapi, karena ia memang sudah betul-betul jenuh, ia menerimanya dengan senang hati. Kemudian, ia pulang ke rumah. Ia langsung menghabiskan setengah botol racun yang disebut obat oleh sang gurunya. Dan ia merasakan ketenangan, sebagaimana tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dia begitu rileks, begitu santai, tinggal 1 malam 1 hari, dan ia akan mati. Ia akan terbebaskan dari segala macam masalah. Malam itu, ia memutuskan untuk makan malam bersama keluarganya di salah satu restoran. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Ya, karena memang malam terakhir, dia ingin meninggalkan kenangan manis. Sambil makan bersama keluarganya, sambil bersenda gurau, suasananya begitu indah dan begitu santai. Lalu sebelum tidur, ia sempat berkata dan berbisik di telinga istrinya, "Sayang, aku begitu sangat mencintaimu, karena malam itu adalah malam terakhir." Ia ingin meninggalkan kenangan manis di kantor. Ia menyapa setiap orang, bersalaman dengan semua orang, sampai-sampai stafnya pun bingung. "Hari ini, bos kita kok aneh ya?" Dan sikap mereka pun langsung berubah. Mereka pun menjadi lembut, karena siang itu adalah siang terakhir. Ia ingin meninggalkan kenangan manis, dan secara tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ia begitu ramah dan lebih toleran, bahkan apresiatif terhadap pendapat-pendapat yang berbeda.
Tiba-tiba hidup menjadi indah. Ia mulai menikmatinya. Pulang ke rumah, jam 5 sore, ia menemukan istri tercinta menunggunya. Di beranda depan, kali ini, justru dia yang mencium tangan istrinya. Sambil dia berkata, "Sayang, sekali lagi aku minta maaf, kalau selama ini aku selalu merepotkan kamu." Tiba-tiba sungai kehidupan mengalir kembali. Tiba-tiba hidup menjadi sangat begitu indah. Ia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Tetapi bagaimana mungkin, dengan setengah botol yang sudah ia minum? Sore sebelumnya, ia kembali mendatangi sang guru. Melihat wajah muridnya itu, rupanya, sang guru langsung mengetahui apa yang telah terjadi. "Buang saja botol itu. Isinya cuma air biasa kok, kau itu sudah sembuh. Apabila kau hidup dalam kekinian, apabila kau hidup dengan kesadaran bahwa maut dapat menjemputmu kapan saja, maka kau akan menikmati setiap detik kehidupan. Leburkan egomu, keangkuhanmu, kesombonganmu. Jadilah seseorang yang lembut selembut air, dan mengalirlah bersama sungai kehidupan. Kau tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan, kau akan merasa hidup. Itulah rahasia kehidupan. Itulah kunci kebahagiaan. Itulah jalan menuju ketenangan." Begitu kata gurunya. Lalu muridnya itu mengucapkan terima kasih dan menyalami sang guru, lalu pulang ke rumah untuk mengulangi pengalaman malam sebelumnya. Konon, ia masih mengalir terus. Ia tidak pernah lupa hidup dalam kekinian. Itulah sebabnya ia selalu bahagia, selalu tenang, dan selalu ingin hidup. Apa sih hidup? Hidup bukanlah merupakan sesuatu beban yang harus dipikul, tapi merupakan suatu anugerah untuk selalu dinikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.